Hai Peace of Christ Lovers, welcome back to our channel. Kembali bersama saya Pastor Sarah. Saudara, ini saya mau menyampaikan pesan Tuhan ya. Sekali lagi saya tidak peduli saudara percaya atau tidak percaya. Bagian saya hanya menyampaikan. Dan yang pasti semua yang saya sampaikan digenapi semua. Oke? Nah, hari ini hari Sabtu tanggal 31 Desember. Dan saya ingin menyampaikan mimpi saya dari tanggal 29 Desember 2022 kemarin ya saudara. Di hari Kamis. Dan saya sudah posting di hari Jumat kemarin tanggal 30 Desember 2022. Seperti apa mimpi saya, dan ini bukan cuma mimpi saja, tetapi sampai hari ini juga pesan Tuhan yang saya terima, saya sampaikan juga. Jadi simak baik-baik saudara apa yang Tuhan sampaikan dalam pesannya hari ini kepada setiap kita. Haleluya. Jadi saudara bisa lihat di layar saudara, ini postingan saya di WA story saya kemarin yesterday, sekitar jam 5-an ya pagi. Saya bilang begini, Tuhan Yesus, gua mimpi tadi malam, bangun sekitar jam 4:30-an, antara mimpi dengan enggak, tapi gua melihat dalam penglihatan gue bencana besar di mana-mana, kekacauan besar di mana-mana, dan Tuhan bilang bersiap untuk bencana besar dan kekacauan besar. Gua bilang bukannya selama ini udah terjadi Tuhan Yesus. Seperti mimpiku waktu itu tentang banjir sepanjang Natal Desember. Dan Tuhan bilang, bencana besar, kekacauan besar. Terus gue diingatkan Tuhan tentang mimpi gue waktu itu soal bencana besar dan kekacauan besar. Termasuk saat iblis menjumpai gue di kota ini malam itu. Jujur, gue gak tenang. Karena yang gue lihat waktu itu super duper parah banget saudara. Semua bangunan, dari mulai bangunan kecil, besar, ya pendek, tinggi, gak ada yang terluput. Banyak yang berlarian dan tertimpa dan mati. Kebakaran pun di mana-mana. Kota-kota besar pun sangat kacau. Gue sekarang lagi nyari-nyari video gue yang mana yang dulu gue pernah dapat pesan Tuhan soal itu. Intinya saudara, banyakin penyembahan kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Karena jika sekalipun kau mati dalam bencana itu, tempatmu sudah jelas, yaitu di sorga bersama Dia, Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan ini adalah percakapan saya subuh ini dengan Tuhan. Hari ini Sabtu 31 Desember 2022. Saudara bisa lihat itu ya. Baru 22 menit yang lalu saya posting. Saya bangun jam 3 pagi tadi saudara. Ya hari ini. Tuhan bicara dalam roh gue. Soal bencana besar segera datang dari utara. Gue bilang sama Tuhan. Tuhan, bukankah itu pernah kau sampaikan ke aku beberapa tahun lalu? Tuhan katakan, iya, segera. Ini waktunya. Gue mikir, itu kan pesan Tuhan tahun 2020 awal. Sebenarnya sih tahun 2019. Tapi gue disampaikan Tuhan berkali-kali sejak Januari 2020 sampai Maret 2020. Dan Tuhan kasih pengertiannya waktu itu bicara soal perang ketika gue berpikir itu adalah bencana alam. Jadi tadi pas gue bangun, gue bertanya ke Tuhan, apakah maksudnya bencana besar dan kekacauan besar itu adalah perang Tuhan? Apakah kali ini perang Indonesia tidak terelakkan lagi? Tuhan katakan, semuanya. Semua yang sudah kusampaikan padamu selama ini, sekaranglah penggenapannya. Gua nangis saudara. Gua nangis. Semua nyampur di hati gue. Yang sedih, yang hancur hati, yang khawatir. Sampai gue mikir, untuk nanti malam gue mau live streaming tahun baru, malam tahun baru. Sambil api unggunan di halaman depan rumah gue. Sambil menikmati bulan, bintang gitu saudara. Karena gak lama lagi ya belum tentu kita bisa menikmatinya lagi seperti sekarang saudara. Kalian gak lihat sih apa yang saya lihat. Jadi saya gak tahu apa kalian bisa menangkap pesan ini atau enggak. Yang pasti saya cuma menyampaikan pesan Tuhan. Dan pas gue nangis dan galau, datanglah WhatsApp admin gue sekaligus kakak gue tentang seorang wanita Inggris yang ditangkap hanya karena berdoa di luar klinik aborsi.
Bayangkan saudara, gila nggak ini? Ini fakta dan beritanya ada. Nah pas waktu gue bilang dalam hati gue sambil ninggalin komen di video itu dan menjawab admin gue bilang gini ya saudara, gila ditangkap hanya karena berdoa. Dunia menjadi setan ternyata ya. Apa itu karena setelah divaksin ditangkap hanya karena berdoa? Lalu Tuhan bilang dalam roh saya, bukankah aku sudah mengatakannya dulu bahwa pada zaman terakhir umatku tidak akan bisa menyembah aku, bahkan membaca firmanku pun tidak. Gua tanya sama Tuhan, apa itu artinya kesudahan segala sesuatu sudah dekat Tuhan? Tuhan diam saja saudara. Dalam hati saya, gua mau dengar ulang semua pesan Tuhan yang pernah gue sampaikan selama ini di YouTube gue. Pada saat itu, Tuhan ngomong sama saya, berjaga-jaga dan tetaplah setia. Ini saja saudara pesan Tuhan yang saya dapatkan dan yang mau saya sampaikan. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Saya pun berjuang supaya saya tidak tertinggal mengalami turbulensi, tidak tertinggal mengalami penganiayaan antikristus, tetapi berjuang untuk bisa alami rapture. Saya Pastor Sarah, selamat menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.